kelapa sawit. Ya, untuk rakyat Indonesia. Di mimbar kekuasaan, sesungguhnya Prabowo Subianto tak pernah benar-benar berdiri di ruang tertutup. Kritik terhadap dirinya sebagai presiden bisa menyelinap dari pintu manapun. Di antara sekian celah, besar maupun kecil, salah satu yang kerap menjadi sasaran adalah sosok Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet Merah Putih. Berkali-kali di sela popularitasnya, Teddy mendapat cibiran pedas dari sejumlah warganet. Tengok saja misalnya apa yang terjadi pada pekan ketiga Februari lalu, selepas Indonesia dan Amerika Serikat sepakat menandatangani perjanjian kerjasama perdagangan. Dalam konferensi pers yang dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Investasi Rosan Roslani, ada momen yang membuat Teddy masuk dalam radar sinisme. Ketika itu, selepas acara, bisikan Teddy ke Rosan bocor terekam. Teddy mempersoalkan ajakan Rosan ke jumpa pers, yang baginya hanya dijadikan pajangan di hadapan awak media. Tak butuh waktu lama, video kejadian itu tersebar luas dan menjadi bahan untuk merundung Teddy. Jauh sebelumnya, ketika Prabowo melantik Teddy sebagai Seskap pada Oktober 2024, badai langsung datang bergulung-gulung. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat seperti Imparsial, Setara Institut, hingga anggota DPR dari PDIP berteriak, pelantikan Teddy adalah bentuk pelanggaran UU TNI. Prajurit aktif tak boleh menduduki jabatan sipil di luar 10 instansi tertentu. Kenaikan pangkat mayor ke letkol dalam waktu singkat disebut sebagai wujud kronisasi. Momen-momen berikutnya serangan ke Teddy makin kencang. Tak bisa melihat ada celah sedikit. Lini massa seketika sesak dengan komentar-komentar kejam tanpa ampun. Bahkan, Teddy dituding sebagai penghalang komunikasi ke presiden, sebuah tuduhan serius yang tak didasari bukti valid selain sebagai gosip politik. Pertanyaannya, apakah semua itu murni sebagai bentuk serangan terhadap Teddy seorang? Tentu tidak, sebab itu merupakan intrik klasik dalam dunia politik, menyerang presiden dengan cara menyasar orang dekatnya. Lalu apakah salah satu metode dari beragam serangan ke Prabowo itu berhasil? Apakah citra Prabowo sebagai kepala negara seketika rontok? Survei indikator politik memberikan bukti bahwa hasilnya gagal. Approval rating Prabowo nyaris 2 tahun pemerintahannya justru mencapai angka 79,9%, melampaui 2 presiden sebelumnya. Bahkan popularitas Teddy sampai 50,8%. Tak banyak orang yang paham, suka tak suka, Teddy dipilih karena ia memiliki kinerja yang tak bisa dianggap lemah. Teddy bukanlah tipe pejabat yang bersembunyi di balik meja. Pak Teddy belakangan lebih dipercaya untuk menyampaikan kebijakan strategis Presiden Prabowo. Jadi bukan sekedar pejabat yang menemani Presiden, tetapi juga mengkomunikasikan kepada publik. Termasuk juga bersama dengan Pak Prasetyo Hadi, Pak Teddy banyak juga melakukan koordinasi dengan menteri-menteri yang lain terkait dengan arahan Presiden untuk di follow up atau dieksekusi oleh menteri atau pejabat tinggi yang lain. Pengamat komunikasi politik Henry Satrio menilai Teddy memiliki respon yang cepat terkait isu yang tengah bergulir. Setiap isu muncul, dari bencana Sumatera, hoax diplomasi sampai isu anggaran pendidikan di program makan bergizi gratis, Teddy langsung klarifikasi. Di mata pengamat komunikasi digital Universitas Nasional Nur Satyo, gaya Teddy termasuk brilian. Lebih dari itu, menurut Cecep Hidayat, dosen FISIP UI, sosok Teddy telah mengubah wajah istana menjadi lebih humanis. Bahkan Prabowo sendiri sering bercanda. Di sela sebuah acara pada Desember 2025, saat sorakan warga memanggil Teddy lebih kencang daripada namanya, Presiden hanya tertawa. Sekretaris Kabinet, Saudara Teddy Indrawijaya. Kok yang teriak itu emak-emak semua ya, gimana? Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kok lebih banyak sautannya daripada untuk gue nih? Yang presiden gue nih.
Serangan lewat Teddy gagal karena dua alasan besar. Pertama, publik tak peduli isu hukum teknis. Hasil survei indikator politik menunjukkan sebagian besar masyarakat lebih melihat hasil nyata. Kedua, Teddy justru menjadi jembatan emosional di era media sosial di tengah banjir informasi. Orang haus figur yang terasa dekat. Igor Dirgantara dari Universitas Jayabaya bahkan menyebut Teddy paling paham karakter kepemimpinan Prabowo. Disiplin, cekatan, energinya tak pernah habis. Pada akhirnya, kontroversi justru memperkuat citra Prabowo sebagai pemimpin yang berani ambil risiko demi loyalis kompeten. Teddy tak lagi hanya ajudan. Ia menjadi bukti bahwa pemerintahan Prabowo Gibran solid, cepat eksekusi, dan dekat dengan rakyat. Teddy adalah eksperimen sukses komunikasi politik di era digital, kombinasi dari disiplin militer dan empati sipil. Bagi Prabowo, ini kemenangan ganda. Citra presiden tetap visioner dan strategis, sementara tangan kanannya yang energetik menangani hal yang terlalu kecil untuk presiden, tapi terlalu besar untuk diabaikan. Men of our time.